Kita lanjut berbincang di sini Kang Sep sama Pak Edwin juga. Mungkin Pak Edwin kalau kita bicara soal pendampingan atau juga langkah begitu ya. Katakanlah kita berbicara jika kemudian ada vonis yang disampaikan kepada Eliezer, ada kemudian penjara dengan kurun waktu tertentu begitu ya. Langkah apa yang akan dilakukan oleh LPSK untuk pengertian kepada masyarakat tentunya? Ya kalau upaya hukum tentu kembali ke Eliezer ya. Apakah mau banding kasasi dan segala macam. Tetapi kalau di undang-undang sebagai seorang justice collaborator, kalau dia kemudian sudah berkekuatan hukum tetap, tadi mendapatkan hak terpidana. Nah, hak terpidana itu termasuk remisi tambahan. Itu memang sejauh ini aturan itu dikhususkan hanya untuk yang berstatus justice collaborator. Dan bahkan Kementerian Hukum dan HAM itu sudah membuat turunannya, Permenkumham. Jadi semua mereka yang sudah jadi narapidana ingin mendapatkan hak-hak terpidana yang lain yang lebih khusus lagi, yaitu seperti remisi tambahan itu, mereka harus mengajukan diri ke LPSK. Kalau LPSK nyatakan di justice collaborator, baru kemudian bisa dipenuhi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Gitu. Oke. Sip itu yang tentunya akan dilakukan ya. Jikalau kita masih menantikan juga ya vonis nanti ya. Kembali saya akan menyinggung mengenai dilema yuridis yang sempat dilontarkan oleh jaksa sebelumnya di sini. Apakah itu akan memengaruhi juga kepada pertimbangan hakim, Kang Sep? Ya, saya juga pertama kaget ya bahwa kok ada dilema yuridis. Kan sekarang itu bagaimana masalah ya dimasukkan ke pasal. Pasalnya adalah pasal 338, 340 sama Undang-Undang OJ ya. Kalau Icat kan tidak, hanya 335 atau 340. Artinya, ini loh ada masalah oleh polisi, disangka dia pasal itu. Oleh jaksa dibenarkan juga dibawa ke pengadilan. Ya pilihannya bagi dia, lu kena 338, 340. Ketika penasihat hukumnya memunculkan, ini loh ada konsep JC, ada surat rekomendasi dari LPSK, dia mengatakan, ini jadi dilema yuridis karena di samping dia sebagai pembunuh, di lain pihak juga dia harus dapat istilahnya reward karena LPSK itu. Justru itu bukan dilema yuridis. Kalau dilema itu kan masalah, berarti masalah hukum. Justru ini harus diselesaikan. Ada keberanian hukum itu mengenal penemuan hukum. Nah, itulah penemuan hukum atau penerapan hukum. Jadi kaidah hukumnya ada di awal tadi. Jadi kalau sekarang jaksa menghadapi sekali lagi ya, masalah itu jangan mengatakan dilema yuridis, apalagi ujung dikemukakan kajian lebih lanjut, padahal sudah ada undang-undangnya. 2014 itu adalah konsep baru ya, kaidah hukumnya ya, tadi disebut oleh Pak Edwin panjang lebar sampai terpidana, ajas hukumnya presumption juris de jure. Setiap undang-undang diundangkan berlaku bagi siapapun, apalagi penegak hukum. Jaksa harus tahu, hakim harus tahu. Jadi ketika dia menghadapi seorang dalam tanda petik ya, sekali lagi dalam tanda petik dia JC, pembunuh tapi JC. Ya kalau JC ya pakai undang-undang LPSK, paling ringan kan kalimatnya. Nah sekarang pakai di KUHP-nya. Di KUHP betul dia pembunuh, tapi ada alasan penghapus. Jadi saya katakan sebenarnya dua konsep ini jadi, tinggal sekarang si jaksa berani. Nah ada kaidah hukum yang lebih tinggi lagi. Ya, indubio itu. Kalau jaksa bingung jangan ngomong dilema yuridis, apalagi dikaji. Itu di kampus. Bebaskan, tuntutnya boleh, jaksa sudah harus menuntut tewas lepas lapas. Ya kalau dia bingung ajasnya indubio probio itu kan artinya ketika menuntut orang ya dia bingung, ya bebaskan, kenapa harus takut ya? Karena bebas. Nah, sama hakim pun bisa digunakan itu. Apalagi sekarang ya perbuatan pidana ini menarik perhatian nasional, internasional, kejahatan oleh seorang polisi yang ya kita udah tahu lah cerita nggak usah ini lagi ya. Kalau dia tidak dapat perlakuan, perlindungan, atau tidak ada keberanian jaksa, oke, jaksa sudah selesai. Tinggal sekarang kita berharap sama hakim. Saya berharap hakim tidak menggunakan dilema. Tapi saya dengan kemarin membaca itu ya, kepintaran, kejelian, kejujuran dan keberanian, terutama saya melihat keberanian hakim yang membuat hukum berat kemarin dengan segala pertimbangannya. Mudah-mudahan muncul sekarang. Jadi pertimbangannya pasti tetap. Cuman bagaimana sekarang hakim menambahkan ya, cuman 3 atau 2 halaman ya, bahwa betul ada pembunuhan diakui oleh Icat. Nah, harus hukumannya paling ringan, kata LPSK, undang-undangnya 10 dan 10A. Nah, kemudian tinggal masuk yang sudah dipelajari oleh mereka, ajas hukum selama ini kalau hakim menghapus atau gunakanlah pasal 51 ayat 1. Nah, apalagi kalau hakim, ya bingung nih, karena emak-emak teriak, gitu katakan, udah kembali. Kalau hakim bingung kan, ajas yang menguntungkan terdakwa, ya bebas lah. Kalau nggak bebas, ya lepaslah. Kalau saya kembali, tapi kalau besok nanti hakim, sekali lagi,
putusannya apapun, ya selalu kita kan sebagai warga negara sangat hormati. Tapi Ya. hak tadi ya benar kata Pak Edwin, ya terserah pihak-pihaknya mau banding, mau kasasi, bahkan tidak terima putusan nanti PK juga boleh. Sekarang misalkan Oke. terima putusan supaya nanti nggak berbelit-belit, ntar aja PK kan PK itu diajukan terhadap putusan untuk berperan hukum tetap. Karena suka yang beranggapan, oh nggak boleh PK harus enggak. Kalau putusan terima BHT, PK itu diajukan terhadap hukum tetap. Kalau kata kasasi pasal 253, kalau itu 2264, 267. Jadi saya kira banyak jalan, tapi saya masih berharap, saya masih percayalah. Hari ini tuh betul-betul buka-buka, ya ada keberkahan lah. Hujan terus itu bukan hujan menangisi, tapi hujan kebanggaan bahwa menangisi keadilan akan ditegakkan setegak-tegaknya dan ada Harapannya. kejujuran. Itu harapannya. Tapi kalau paling jelek tadi saya bersenang ke Pak Edwin. Tapi saya tidak berharap tuh Pak Edwin sampai terpidana gitu. Kalau sampai terpidana walaupun ada perlakuan, ya mudah-mudahan saya bukan terpidana. Kalau saya, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf mudah-mudahan saya prediksi saya salah. Tapi saya masih berdoa dan berharap ya Icat itu adalah tak lepas dan bebas. Oke, masih banyak sebenarnya dilema-dilema lain Ya, yang kita ada harapkan juga. dilema-dilema. Dilema memahami diksi pun juga sebenarnya dari jaksa juga sudah ada terkait dengan LPSK juga begitu ya. Tapi kita akan bahasnya usai jeda, pemirsa tetap bersama kami di Breaking News Metro TV.